Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK 2020 dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman persiapan UTBK-nya semakin hari semakin mantap. Oke, seperti biasa kita bahas soal UTBK hari ke-7. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Nah, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, seperti biasa nomor 1 ini adalah nomor terakhir di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu di kanan atas ini ya. Baik teman-teman, kita langsung aja. Di sini itu diketahui 720 ditambah 5A3 ditambah 9A1 sama dengan 2001B4. Dalam operasi penjumlahan tersebut, nilai A dan B harusnya... Oke teman-teman, ini kan penjumlahan biasa tuh. Ya udah, sebenarnya kita tinggal jumlahin aja kan. 7, 2, 0, 5A3, kemudian 9A1. Ini kan dijumlahkan tuh. Dia itu harus hasilnya berapa? 2100B4. Nah, gitu kan. Ini hasilnya. Nah, kita jumlah aja nih. 0 tambah 3 itu 4. Cocok ya, 4. Nah, kemudian yang kedua. 2A tambah A. Berarti 2 tambah A tambah A. Berarti gimana? 2 tambah A tambah A. Ya udah, berarti 2, A-nya ada 2. Tambah 2A kan. Itu harus sama dengan apa? B kan? Nah, berarti sama dengan B. Gitu kan? Jadi, ibaratnya ini kita kotakin. Ini itu harus sama dengan B kan? Nah, ini kotakin deh. Nanti ini itu harusnya berhubung kayak gini ya. Terhubung. Yang di ribuannya 7, 5, 9. Berapa? 7 tambah 5, 12. 12 tambah 9, 21. Nah, teman-teman lihat, ini 2 sama, ini 1 sama. Otomatis si kotak ini gimana? Berarti kotak tuh ini kan. Berarti ini itu tidak lebih dari 10, ya enggak? 10 juga enggak. Berarti kurang dari 10. Bisa 9, 8, dan seterusnya. Kenapa? Karena kan kalau udah puluhan dia itu harus tambah 1 kan ke sini. Dan ini hasilnya nggak mungkin 21 dong, jadi 22. Gitu. Berarti si kotak itu harus kurang dari 10 dan sama dengan B ya. Coba gimana caranya? Ya kita masukin aja kan dari A, B, C, E. Dari A, B, C, D, E gitu kan. 2. A-nya 2, ini A dulu kan, baru B. A-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, apakah B-nya 6? Ini kan B, 6. Berarti sama. Sebenarnya udah jawabannya A gitu. Kalau B coba. Min 6. A-nya min 6. Berarti min 12. Min 12 ditambah 2. Berapa? Min 10. Apakah B-nya min 10? 2. Berarti salah. Kalau dicoba lagi ini pasti salah, salah, salah. Jawabannya A. Gitu teman-teman. Semoga paham. Kita lanjutkan nomor 2. Oke, nomor 2 ini deret. Saya beri waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana jawabannya? Apa? Coba ini itu kan 12. Kalau misalnya kita satu-satu. 12 ke 6. Berarti berapa? 6 kan? Min 6. 6 ke 9 plus 3. 9 ke 5 plus 4. Tapi 5 ke 6-nya kan plus 1. Ini aneh kan? Nah, kalau aneh, kita langsung 22. 12 ke 9 berapa sih? Minus 3. 9 ke 6? Minus 3. Berarti 6 ke ini? Min 3 juga. Berapa? 6 min 3. 3 ya. Nah, berarti jawabannya 3. Tapi kita biar lebih yakin, kita lihat yang atasnya. 6 ke 5 itu plus, min 1. 5 ke 4 min 1 juga. Berarti 4 ke sini pun min 1 gitu. Di sini harusnya ada lagi 3. Gitu ya teman-teman. Kalau dia udah polanya udah logis, ya udah jawabannya B.
Nomor 3. Oke, nomor 3. Gimana teman-teman? Saya gak bakal kasih 5 detik ya. Coba gimana? Coba di sini itu 8, 26, 48, 82, 120, 170. Nah, coba kalau misalnya ini kan makin gede semua tuh. Ya berarti harusnya dia itu ya, kita satu-satu dulu deh. 8 ke 26 berapa sih? Plus 18 kan? 26 ke 48 itu berapa? 22 ya. Berarti di sini tuh 22 plus. Nah, 48 ke 82 berapa? 34 ya. 34. Nah, ini ke sini berapa? 82 ke 120. Berarti dia itu harusnya berapa? 38 ya. Plus 38. 120 ke 170 berapa? Ya plus 50 dong. Nah, gimana teman-teman kalau udah kayak gini? Ini kesininya berapa gitu kan? Nah, coba kalau misalnya ini kan belum sama kan? Ya belum ada polanya. Coba kita buat lagi pola. Ini kesini berapa sih? 18 ke 22 kalau kita jumlahkan ya plus 4 kan? Nah, tapi 22 ke 34-nya plus berapa? Plus 12 ya. Walaupun ini ngaco, kita lihat lagi ke sininya. Ini plus berapa? Plus 4. Oke, ada pola. Plus 4, plus 12, plus 4. Ini harusnya plus 12, teman-teman. Bener nggak? 32 plus 12 itu adalah 50. Benar, teman-teman. Berarti dapat disimpulkan si pola ini ke sini itu berapa? Ya 50 ditambah berapa sih? Yang bawah kan ini plus 4 plus 12 berarti plus 4. Berarti berapa ini? 54. Jadi 170 ditambah 54 berapa teman-teman? Belakangnya 4 itu hanya D. Berarti jawabannya adalah 224 D. Lanjut nomor 4. Baik, untuk nomor 4 itu ini kan 1/2 akar 55 ditambah 1/2 akar 55 kuadrat. Nah, teman-teman tahu kan bentuk kayak gini, A ditambah B dikuadratkan, itu kan sama aja A kuadrat plus 2 kali AB plus B kuadrat, ya nggak? Nah, ini itu kita bisa menggunakan, tapi lihat teman-teman, sebenarnya ini bisa kita trikin. Kenapa? Ini kan 1/2 akar 55 ditambah 1/2 akar 55. Ini kan sama aja tuh nilainya. Ya udah, kita misalkan 1/2 akar 55-nya itu dengan kotak. Kita ibaratkan kotak ya. Berarti ini itu bisa menjadi apa? Kotak ditambah kotak, kita kuadratkan, ya nggak? Nah, ini kita nanti aja di akhir. Nah, kalau kotak ditambah kotak dikuadratkan, ya gak usah pakai ini. Kotak tambah kotak aja kan berapa? 2 kotak. Nah, 2 kotak dikuadratkan. Jadi berapa? Berarti 2 kali 2 kuadrat. 4 kan? Kotak kuadrat. Ya udah, kotak kuadrat aja. Nah, kotaknya kita substitusikan pakai ini kan? Berarti ini tuh bisa menjadi 4 dikali kotaknya adalah 1/2 akar 55 dikuadratkan, ya enggak? Nah, berarti kalau dikuadratkan itu kan semua kan? Yang atas kita kuadratkan, 1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 4. Akar 55 dikuadratkan, ya 55, ya enggak? Yang namanya akar kotak ibaratnya, kuadrat, ya berarti tinggal kotak aja gitu. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman tahu kalau akar 33 dikali akar 33, ya udah ini tuh ya ini doang jawabannya kan 33 gitu. Ya karena ini teman-teman. Oke, berarti ini kita bisa coret dapat hasilnya 1/55. Ini itu 1/55. Kalau kita kurangi dengan 1/55 ya 0 dong. 1/55 kita kurangi langsungnya 1/55. 0 teman-teman. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 5.
Oke, di sini ada fx sama dengan x kuadrat minus 15. Ditanyakan f4. Aduh, saya sampai bacanya kayak gini ya. F-nya banyak banget, teman-teman. Nah, gimana ini udah ada jawabannya ya, C. Kita tinggal cek aja. Berarti mau nggak mau jawabannya harus C ya. Coba di sini kita punya fx itu sama dengan x kuadrat minus 15. Jadi kalau dia nanya F4 berarti berapa gitu kan, ini harusnya berapa nih, berarti ini kesini ya, benar kayak gini. Nah, berarti gimana teman-teman cara mengerjakannya? Ya udah, kita ya dari belakang dulu kan. F4 itu berapa sih? Berarti kalau kita tulis F berapa nih F4 hasilnya? Substitusi aja kan, 4 kuadrat 16 minus 15 berarti 1 kan. Nah, berarti F1 nih teman-teman. Nah, berarti F1 ini kita masukin kan satunya. 1 kuadrat 1 minus 15 berarti minus 14 kan. Nah, minus 14-nya kita masukin lagi kan. F minus 14. Berarti minus 14 kita kuadratkan dikurangi 15. Nah, kalau minus dikuadratkan ya bakal jadi positif. 14 kuadrat itu berapa teman-teman? 196 dikurangi 15. Berarti 181. Tepat sekali jawabannya adalah C. Gitu ya. Nomor 6. Hasil pengurangan bentuk ini oleh P adalah minus setengah Y. Nilai P adalah berapa? Lagi-lagi saya udah beri kuncinya adalah D ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus tahu dulu arti dari oleh sama dari ya, itu beda. Kalau misalnya ini pengurangan ini oleh P, berarti ya kita tinggal kurangi aja kan. Yang awal kita kurangi yang keduanya gitu. Tapi kalau dia berbicaranya nanti dari, berarti ya dari ini dulu, P dikurangi ini gitu. Berarti kita bisa tulis 6x min 10y per 4. Kita kurangi dengan P sama dengan minus 1 per 2y. Karena di sini yang ditanyakannya itu adalah P, ya udah si P ini kita pindah ruaskan menjadi positif ya. Karena tadinya negatif. Berarti di sini itu positif P dan ininya kita pindahkan ke kiri. Tadinya negatif jadi positif ya. Berarti 6x minus 10y per 4 kita jumlahkan dengan setengah y. Nah, gimana cara menjumlahkannya teman-teman? Karena bawahnya 4 berarti si ini kalau saya bisa langsung aja nih, 2-nya ya udah kali 2. Tapi dengan syarat atas pun kali 2 gitu. Jadi kan 4 nih bawahnya, ya udah berarti ini itu si P-nya akan sama dengan bawahnya udah 4 semua. Kemudian ini kan 2y tuh. Berarti 6x minus 10y plus 2y. Minus 10y plus 2y itu berapa sih? Minus 8y kan. 6x minus 8y per 4. Jadi jawabannya adalah ini nggak ada yang lebih sederhananya gimana? Bagi 2 ya. Bagi 2. Jadi si P sama dengan 6 bagi 2 3x. 8 bagi 2 4y. 4 bagi 2 2. Tepat sekali jawabannya adalah D. Jadi kalau nggak ada jawabannya, kita cari yang paling sederhana ya. 7. Oke, di sini ada fx. 2x kuadrat minus 15. Gx-nya 10 minus 3x. Hx-nya 1 tambah x. Maka FGH5. Oke, ini gimana teman-teman? Ini tuh fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Lagi-lagi, kalau misalnya dia itu adalah fungsi komposisi, saya nulisnya gini teman-teman. Fx, ini kan F dulu ya. Fx berarti terus Gx, terus apa Hx. Nah, tapi karena di sini ada 5 ya, 5 gitu.
Kenapa saya nulisnya kayak gini? Ya enak gitu kan, tinggal nanti dari kanan ke kiri gitu kan. Oke, tulis fx-nya adalah 2x kuadrat minus 15, bundaran gx-nya adalah 10 minus 3x, bundaran hx-nya itu adalah 1 ditambah x, bundaran 5. Ya udah, kita dari kanan ke kiri. X-nya jadi 5. 1 tambah 5, 6. Berarti kita dapat ini adalah 6. 6-nya masukin sini. 10, kita tulis deh. 10 minus berapa nih? 3 kali 6, 18. Berarti minus 8 kan? Nah, di sini tuh minus 8, di sininya ada 2x kuadrat minus 15. Tulis lagi deh, 2x kuadrat minus 15. Nah, berarti si min 8 ini kita substitusikan ke sini kan? Dapat berapa tuh? 2 dikali minus 8 kuadrat dikurangi 15. Nah, karena di sini minus dikuadratkannya jadi positif, 8 kuadrat berapa? 64 dikali 2 dikurangi 15. Nah, berarti jawabannya berapa teman-teman? 2 kali 64 itu berarti 138 ya. Berarti 128 minus 15 yaitu 113. Tepat sekali jawabannya adalah C. 8. 5 tahun yang lalu, jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12. Pada saat ini, usia yang tua adalah berapa? Oke, teman-teman. Kunci dari mengerjakan soal umur itu, mendefinisikannya ya, teman-teman. Jadi gini, misalnya kita definisikan bahwa A itu adalah usia muda, tapi sekarang gitu kan. Nah, ini yang pentingnya, sekarang. Yang B itu adalah usia tua sekarang juga. Ini yang pentingnya adalah pendefinisiannya harus ada sekarang gitu kan. Sekarang lihat, jumlah 2 orang bersaudara adalah 24, tapi 5 tahun yang lalu. Berarti gini teman-teman, kalau misalnya saya nulisnya gini, ini kan A ditambah B itu sama dengan berapa katanya? 24. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini itu ya sekarang kan, ini kan sekarang nih. Nah, A tambah B sama dengan 24. Ya sekarang, karena A sama B-nya ya sekarang. Dia nanyanya 5 tahun yang lalu. Ya udah, si A yang sekarang kalau 5 tahun yang lalu, ya kita kurang 5 dong. Logis kan? Ya B juga kurang 5. Berarti seperti ini persamaan matematikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan berisik. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12, gitu kan. Nah, berarti gimana? Sama kayak tadi, berarti kita hiraukan dulu nih yang 3 tahun yang akan datangnya. Berarti dia itu kalau kita tulis 2 kali yang tua, berarti kan di sini nih. Di sini deh, 2 kali yang tua itu kan B. Nah, 2 kali yang tua itu sama dengan apa? 2 kali usia yang muda, berarti 2 kali usia yang muda itu A. Nah, ditambah berapa? Tambah 12 katanya kan. Nah, ini kan yang sekarang karena dia ya A doang, B doang kan. Nah, gimana kalau dia 3 tahun yang akan datang? Ya udah, B-nya kita tambah 3 aja kan. Karena 3 tahun yang akan datang. Ya A pun ditambah 3 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal disederhanakan. Yang ini teman-teman berapa? A ditambah B, berarti A ditambah B sama dengan min 5, min 10. Pindah ruas jadi berapa? Ya positif. Positif 10 ditambah 24 itu adalah 34.
Selanjutnya ini kita bisa digimanakan teman-teman. Sebenarnya bisa kita langsung gini teman-teman. Karena dia itu 2, 2, 12. Bisa nih kedua ruas kita bagi dengan 2. Dapat deh B ditambah 3 sama dengan A ditambah 3 ditambah 12 bagi 2, 6 gitu kan. Ini bisa kita coret. Jadi biar A di depan berarti A, B-nya pindah ruas jadi negatif. A min B. Ininya pindah ruas jadi negatif. Gitu kan. A min B sama dengan negatif 6. Coba ini gimana teman-teman? Karena yang ditanyakannya itu adalah yang tua itu adalah yang B. Berarti eliminasi yang A dong. Kita kurangi aja kan. Berarti didapat berapa nih? Ini kita coret. B dikurangi minus B. Berarti 2B kan? Sama dengan 34 minus 6. Berarti berapa? 40. Jadi B-nya adalah 40 bagi 2. 20. Jadi, pada saat ini usia yang tua adalah 20 tahun, teman-teman. Jawabannya adalah D. Gitu ya. 9. Sekelompok orang yang terdiri atas 8 laki-laki dan 5 wanita dalam suatu komunitas akan dipilih 4 laki-laki dan 4 wanita untuk menjadi pembicara. Banyaknya cara yang mungkin adalah, coba teman-teman di sini kita menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. Pinter, kita menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena ya kita tidak memperhatikan urutan gitu kan. Tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada jabatan lah. Ya bebas gitu kan. Nah gimana caranya? Kita identifikasi satu-satu dulu ya. Berarti kan ada 8 laki-laki tuh. Dan juga 5 wanita. 5 wanita deh. Kemudian akan dipilih 4 laki-laki dan 4 wanita. Oke, ini ada kata dan. Berarti dari sini itu kita akan membuat 4 laki-laki dan 4 wanita. Banyaknya cara. Ya udah sih, kita kan ngambil 4 dari berapa? Ya dari 8 dong, karena ini laki-laki. Berarti kita ngambil 4 dari 8. Karena di sini dan, ya udah kita kali 4W. Berarti kita ngambil 4 dari wanitanya ada 5 kan? Gitu. 8 kombinasi 4. Cara cepatnya itu kita perhatikan di sininya. Ini kan 4. Ya 8-nya mundur sampai 4 kali. Berarti 8, 7, 6, 5. Tuh 2, 3, 4. Udah nih sampai 5 aja. Kita bagi dengan 4 faktorialnya. Berarti kan 4, 3, 2, sampai 1. Kita kali dengan sama ini pun. Berarti si 5-nya mundur sampai 4. Berarti 5, 4, 3, 2. Tuh 2, 3, 4. Udah 4. Kita bagi dengan 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Coret, coret. Ini 4. 3 2-nya coret kan sama 6. 4-nya coret jadi 2. 7 kali 5. 35 kali 2, 70. 70 kali 5. Coba berapa? 70 dikali 5. 7 kali 5-nya aja 35. Tambah 0. 350 cara. Tepat sekali jawabannya D. 11. Oke, di sini Farel merupakan seorang guru yang ingin membagi murid-muridnya ke dalam kelompok belajar berjumlah 4 orang. Bila di dalam kelas tersebut terdapat 8 perempuan dan 6 laki-laki, Farel ingin masing-masing kelompok ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok belajarnya. Oke, dengan syarat murid laki-laki harus lebih sedikit atau, oke, ada lebih sedikit atau ya, sama dengan murid perempuan. Maka banyaknya cara membagi kelompok adalah berapa? Oke, pertama kita harus cari tahu dulu kombinasi atau permutasi.
pinter kombinasi lagi ya. Karena kan ya lagi-lagi nggak ada urutannya gitu, bebas dari mana aja gitu. Berarti di sini kita identifikasi lagi kayak tadi. Ada berapa sih muridnya? Berarti ada 8 perempuan, sama kayak tadi. 8 perempuan sama 6 laki-laki tuh. Akan dibuat 4 orang dalam kelompok belajarnya itu. Nah, maksud akan dibuat 4 orang itu ya satu kelompoknya 4 orang gitu kan. 4 orang nih. Nah, berarti ini satu kelompoknya itu akan menjadi 4 orang. Nah, gimana caranya teman-teman? Tapi ada syaratnya kan? Syaratnya murid laki-laki harus lebih sedikit atau sama dengan murid perempuan. Berarti si laki-laki itu syaratnya harus lebih kecil atau sama dengan perempuan kan? Ya nggak? Laki-laki harus lebih sedikit atau lebih kecil sama dengan perempuan. Berarti gimana syaratnya? Coba yang pertama itu, coba kita buat domainnya ya. Nah, berarti gimana teman-teman? Kita ngambil laki-lakinya satu deh. Coba yang pertama itu satu laki-laki. Dan tentunya karena dia buat 4 ya 3 perempuan kan. Nah, ini yang pertama nih, domain pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak laki-lakinya 2? Boleh dong, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa boleh? Karena kan sama dengan. Ya boleh 2-2 dong. Nah, yang ketiga berarti bisa nggak 3 laki-laki? Nggak bisa, karena kan kalau 3 laki-laki perempuannya 1. Itu melanggar syarat ini kan. Nah, berarti nggak bisa 3 laki-laki. Apalagi 4 laki-laki kan. Nah, tapi kalau misalnya kita 0 laki-laki, boleh nggak? 0 laki-laki dan tentunya 4 perempuan ya. 4 perempuan. Nah, ini teman-teman nggak ada lagi ya. Nah, sama kayak tadi konsepnya di nomor 9. Berarti ya kita ngambil 1 dari laki-lakinya kan 6. Ya udah kita ngambil 1 dari 6 gitu. Karena dan, ya berarti ini kita kali. Kita ngambil 3, ini kan 3. Perempuan itu ada berapa? Ada 8, berarti 3 dari 8. Kemudian kita ngambil 2 dari 6, kita kali. Kita ngambil 2 dari 8. Lanjut, kita ngambil 0 dari 6, dikali kita ngambil 4 dari P-nya itu 8. Sama dengan 6 kombinasi 1 ya 6 aja kalau kombinasi 1. Dikali dengan 8 kombinasi 3. Mau kita otrek di sini. Berarti kan 8 kombinasi 3 itu 8-nya 3 kali. 8, 7, 6. Kemudian kita 3, 2, 1. 3 2-nya coret. 8 kali 7 adalah 56. Jadi 6 kali 5, 6. Berapa? 6 kali 5, 6. 336 ya. 336. Kemudian yang ini 6 kombinasi 2. Ayo cepat teman-teman. 6, 5. Berarti kan terus 2. Coret-coret dapat 3. 3 kali 5, 15. Nah, berarti di sini 15 dikali 8 kombinasi 2. 8 ya udah 8 sama 7 kan. Terus di sininya 2. Coret-coret dapat 4. 4 dikali 7 itu adalah 28. Nah, 28 dikali 15 itu berapa? 420 teman-teman. Selanjutnya yang terakhir 6 kombinasi 0 itu 1 dikali 8 kombinasi 4. Kalau teman-teman lupa tadi kita udah tahu 8 kombinasi 4 itu adalah ini ya 70. Gak usah dihitung lagi. 70 berarti di sini 70. Nah, kita jumlahkan teman-teman. Kenapa dijumlahkan? Karena ini itu ya sebenarnya atau gitu. Atau 1 ini yang pertama, atau 2 atau lagi. Karena atau ya dijumlahkan. 6 belakangnya 6 itu ada 2. Lanjut. 5, 2 di sini kan 12. Berarti 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Berarti jawabannya 826 teman-teman. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kita buat lagi F aja. F itu 826. Percaya teman-teman jawabannya adalah 826 ya. Jadi banyak cara membagi kelompok itu ada 826 cara.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 11, tapi dikerjakan sama teman-teman ya. Saya tunggu komentar teman-teman untuk menjawab soal ini. Mudah banget pokoknya, tapi saya ingin tahu teman-teman bisa menjawab ini atau tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, like. Jika tidak suka, dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.